Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya Ulfa Yasmilia akan mempresentasikan terkait sistem pendukung keputusan dengan studi kasus yaitu prioritas alokasi tempat tidur, rawat inap berbasis LOS dan MCDM. Yang rumah sakit modern menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Menurut laporan WHO, tingkat penggunaan tempat tidur di banyak fasilitas kesehatan di negara berkembang seringkali melebihi angka 85% yang menyebabkan berkurangnya fleksibilitas rumah sakit dalam menangani lonjakan kasus medis. Menurut sejumlah penelitian, di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa ketidakefisienan dalam proses triase rawat inap disebabkan oleh keterlambatan dalam mendapatkan informasi, kemudian penilaian klinis yang kurang tepat, dan ketiadaan sistem rekomendasi otomatis yang dapat membantu dalam menetapkan prioritas pasien. Oleh karena itu, dukungan sistem pengambilan keputusan yang mampu mengintegrasikan data klinis, data operasional rumah sakit, serta model prediksi berbasis machine learning menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi SPK yang mampu memberikan rekomendasi prioritas pasien berdasarkan parameter klinis, tingkat urgensinya, kemudian durasi perawatan prediktif, serta ketersediaan sumber daya. Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini yang pertama yaitu prediksi LOS yang didasarkan pada data klinis dan riwayat rawat inap. Yang kedua yaitu prototipe SPK yang memberikan rekomendasi untuk prioritas alokasi tempat tidur. Yang ketiga ya terkait artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan dalam jurnal terindeks. Yang terakhir yaitu draft kebijakan internal rumah sakit yang berkaitan dengan perbaikan proses triase rawat inap. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang mampu membantu dalam mengambil keputusan dengan cara memproses data dengan menggunakan model analitis. Penelitian menunjukkan bahwa SPK modern fokus pada penggabungan data secara real-time dan kemampuan analitik yang cerdas untuk memberikan rekomendasi yang baik. Dalam bidang layanan kesehatan, SPK sendiri telah dimanfaatkan untuk membantu diagnosis, kemudian manajemen risiko, penjadwalan, serta memprediksi kapasitas. Pengelolaan tempat tidur di rumah sakit merupakan proses yang sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional rumah sakit. Penelitian menunjukkan bahwa prediksi LOS memiliki peranan yang penting dalam mengurangi kemacetan dalam pengalokasian tempat tidur dan meningkatkan patient flow. Melalui analisis historis, rumah sakit mampu memperkirakan lama perawatan dan merencanakan kapasitas yang lebih baik. Metode multi-kriteria decision making memungkinkan evaluasi berbagai alternatif berdasarkan lebih dari satu kriteria. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk menentukan prioritas dalam bidang medis, termasuk dalam hal manajemen rumah sakit. Terkait penelitian ini merupakan penelitian terapan yang bertujuan untuk mengembangkan solusi praktis untuk menciptakan solusi praktis bagi masalah yang nyata di rumah sakit. Seperti contohnya kepadatan tempat tidur, kemudian antrian pasien, dan pengambilan keputusan untuk prioritas rawat inap. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan menggunakan metode campuran yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memodelkan prediksi lama tinggal, mengelola dataset rekaman medis elektronik,
mengevaluasi kinerja model, menghitung bobot serta peringkat keputusan dalam metode multi-kriteria decision making, kemudian menganalisis kebutuhan sistem, melakukan wawancara dengan staf medis atau manajemen rumah sakit, serta memvalidasi kriteria keputusan dan menilai penerimaan sistem. Hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan analisa yang mendalam untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas serta distribusi layanan rawat inap, terutama dalam kondisi terbatasnya tempat tidur. Berikut penjelasan mengenai tahapan penelitiannya. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu melakukan wawancara, kemudian mengamati proses rawat inap, dan menganalisis dokumen rumah sakit. Di tahap ini, hasilnya berupa use case, diagram aktivitas, serta daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan dan pengelolaan data. Mengumpulkan data klinis seperti diagnosis ataupun tanda vital, data administratif, serta data historis perawatan. Data akan dibersihkan melalui processing, pre-processing, kemudian menangani nilai yang hilang, normalisasi, serta pemilihan fitur. Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan model prediksi OS. Algoritma machine learning yang digunakan seperti random forest ataupun gradient boosting regression, kemudian evaluasinya dengan menggunakan MAE dan lainnya. Tahapan yang keempat yaitu perencanaan modul multi-kriteria decision making. Kriteria prioritas seperti tingkat kegawatan, ketersediaan fasilitas khusus, serta prediksi OS untuk dimasukkan ke dalam model modul ini. Topsis diaplikasikan untuk menentukan seberapa dekat dengan solusi ideal. Dan tahapan yang terakhir yaitu implementasi sistem dan evaluasi. Prototipe yang dibangun dengan menggunakan arsitektur web berbasis microservice dan REST API. Evaluasi dilakukan melalui uji fungsionalitas, uji akurasi model, serta uji penerimaan pengguna. Selanjutnya, terkait jadwal. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 1 semester dengan rincian kegiatan seperti yang terlihat. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang digunakan untuk referensi dalam penelitian. Sekian terkait penjelasan mengenai penelitian ini. Terkait proposal penelitian ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.